Di video kali ini saya akan membahas tentang anemia parasit. Jadi anemia yang disebabkan oleh parasit. Apa saja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Husnul Aulia, mahasiswa kedokteran dari Universitas Jember. Jadi nanti apabila didapatkan kesalahan dalam video ini, mohon dikoreksi karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih, langsung saja ke videonya. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja anemia yang disebabkan oleh parasit, kita perlu tahu pengertian dari anemia sendiri. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari normal. Nah, ini tuh berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga kehamilan. Nah, anemia itu dapat diklasifikasikan secara morfologis berdasarkan ukuran sel dan jumlah hemoglobin yang dikandungnya. Apa saja? Yang pertama ada anemia makrositik, di mana pada anemia makrositik ini ukuran sel darah merah dia bertambah besar dan juga jumlah dari hemoglobin tiap selnya itu juga bertambah. Nah, anemia makrositik ini dia terbagi dua. Yang pertama, anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. Pada anemia megaloblastik itu dia disebabkan oleh kekurangan dari vitamin B12, asam folat, dan juga gangguan dari sintesis DNA. Yang kedua, anemia non-megaloblastik disebabkan oleh eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan dari membran. Yang kedua ada anemia mikrositik. Ini kebalikan dari anemia makrositik. Jadi di sini ukuran selnya malah mengecil. Yang ketiga ada anemia normositik. Pada anemia jenis ini itu ukuran sel darah merahnya itu tidak berubah. Nah, ini tuh bisa disebabkan oleh kehilangan darah yang parah. Itu paling sering, dan juga karena peningkatan volume plasma secara berlebihan, kemudian penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin, terus bisa juga karena penyakit ginjal ataupun penyakit hati. Nah, penyebab anemia itu sebenarnya ada banyak, tapi sebagian besar anemia itu disebabkan oleh kekurangan suatu zat ataupun lebih zat gizi yang esensial. Contohnya kayak vitamin B12, zat besi, asam folat, yang mana komponen-komponen ini dia diperlukan untuk pembentukan dari sel darah merah. Anemia juga bisa disebabkan oleh kondisi lain seperti infeksi parasit yang akan kita bahas dalam video ini. Infeksi parasit yang dapat menyebabkan keluhan adalah yang punya gejala yang berkaitan dengan darah, karena habitatnya di sistem pembuluh darah. Parasit ini menghisap darah dan mengambil nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan darah. Pada video ini akan saya bahas malaria, Leishmania, dan Trypanosoma. Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh spesies Plasmodium yang menyerang dan berkembang biak di dalam eritrosit dengan vektornya yaitu nyamuk Anopheles betina yang menularkan bentuknya sporozoid malaria melalui gigitan nyamuk. Infeksinya ini dapat bersifat akut ataupun kronis tergantung dari jenis spesies Plasmodium yang menginfeksi. Anemia pada malaria itu disebabkan oleh penurunan sel darah merah atau hemoglobin di dalam darah. Bagaimana mekanisme terjadinya malaria? Yang pertama, karena pengerusakan eritrosit oleh parasit. Yang kedua, ada hambatan eritropoiesis yang sementara. Yang ketiga, ada hemolisis karena proses komplement mediated immune complex, yaitu eritrofagositosis dan penghambatan pengeluaran dari retikulosit. Terus bagaimana patogenesis terjadi anemia ini? Semua jenis parasit penyebab malaria pada manusia itu menginfeksi eritrosit. Eritrosit yang terinfeksi akan pecah saat melepaskan merozoit sehingga menyebabkan hemolisis. Hal ini terjadi berulang kali sehingga menyebabkan anemia pada malaria itu hemolitik hipokromik mikrositik atau normokromik mikrositik. Ciri khas sel darah merah yang terinfeksi malaria adalah adanya pigmen malaria atau yang disebut dengan hemozoin. Jadi awalnya setelah Plasmodium itu masuk ke sel darah merah, Plasmodium menyebabkan malaria memetabolisme hemoglobin dan protein sel darah merah lainnya untuk membuat pigmen beracun yang disebut dengan hemozoin itu. Hemozoin ini adalah biokristal yang disintesis oleh Plasmodium dan parasit pemakan darah lainnya untuk menghindari toksisitas hem bebas yang berasal dari pencernaan hemoglobin selama dia menginvasi dari eritrosit. Pada gambar ini terlihat eritrosit yang diisi dengan merozoit yang akan segera memecah sel dan mencoba menginfeksi sel darah merah yang lainnya. Di situ ada bagian tengah sel yang gelap, itu adalah hemozoit atau pigmen malaria yang merupakan endapan parakristalin yang terbentuk ketika hem polimerase bereaksi sama hem yang berpotensi toksik yang disimpan di dalam eritrosit.
Visceral leishmaniasis. Visceral leishmaniasis adalah infeksi sistemik dari sistem retikuloendotelial yang disebabkan oleh protozoa Leishmania dovani dari genus Leishmania dan ditularkan oleh lalat pasir. Pada leishmaniasis visceral itu yang terjadi adalah anemia normositik normokrom yang hemoglobinnya 7-10 gram per desiliter. Penyebab anemia pada leishmania visceral ini multifaktoral, meliputi sekuestrasi dan penghancuran sel darah merah dalam limpa yang membesar, mekanisme kekebalan tubuh, dan perubahan permeabilitas membran sel darah merah telah terlibat. Semua ini menunjukkan bahwa hemolisis adalah penyebab utama anemia pada leishmania visceral. Ada juga mekanisme lain seperti defisiensi nutrisi, hemolisin dari parasit, peningkatan sensitivitas terhadap komplement, dan penghambatan enzim-enzim eritrosit. Trypanosomiasis. Trypanosomiasis sebagian besar itu ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Pada manusia yang menginfeksi adalah Trypanosoma brucei menyebabkan sleeping sickness, biasanya ditemukan di Afrika Barat atau Afrika Timur. Sedangkan Trypanosoma cruzi itu menyebabkan penyakit Chagas yang biasa ditemukan di Amerika Selatan. Penularannya melalui lalat sese dan redovider. Terus bagaimana mekanisme anemia pada trypanosoma ini? Yang pertama, anemia yang disebabkan oleh cedera mekanis terhadap eritrosit terjadi karena gerakan dari flagel yang adekuat dan bentuk mikrotubulus yang diperkuat oleh jutaan organisme selama parasitemia. Yang kedua, anemia melalui pireksia atau demam yang bergelombang atau demamnya itu naik turun. Yang ketiga, anemia melalui agregasi trombosit atau mikroangiopati. Dan yang terakhir, anemia yang disebabkan oleh racun dari trypanosoma. Itu tadi pembahasan mengenai anemia yang disebabkan oleh parasit. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.